Spena berpacu dalam prestasi. Yes, yes, yes. Saya Putih Fernanda Darsana. Saya Raditya Javas Nararia. Saya Muhammad Mika Akira. Kami dari SMP Negeri 6 Mataram. 75% sampah rumah tangga di Kota Mataram merupakan sampah organik. Minyak jelantah merupakan salah satu limbah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat. Warga Desa Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram menghasilkan 168,15 liter minyak jelantah per harinya. Sampah organik dan minyak jelantah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan memperparah pemanasan global. Oleh karena itu, tim kami menyediakan solusi, yaitu pemanfaatan ekoenzim dan minyak jelantah dalam pembuatan sabun. Lalu kami berdiskusi dengan guru pembimbing tentang cara pemanfaatan ekoenzim dan minyak jelantah untuk membuat sabun ramah lingkungan. Lalu kami mewawancarai kepala laboratorium IPA untuk mengetahui pengertian dan manfaat dari ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, dan air. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, siapkan wadah kedap udara, air, gula, dan sampah organik. Lalu campurkan gula, sampah organik, dan air dengan perbandingan 1:3:10. Larutkan gula dalam air, kemudian tambahkan sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah dicampur, simpan wadah di tempat yang aman, kering, dan sejuk, serta tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah disimpan, buka tutup wadah pada minggu pertama untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi. Aduk setiap hari ke-7, hari ke-30, dan hari ke-90. Setelah 3 bulan, ekoenzim siap dipanen dan disaring. Hambatan dalam melakukan percobaan ini adalah waktu pembuatan ekoenzim yang lama, yaitu 3 bulan. Oleh karena itu, kami menggunakan ekoenzim yang telah dibuat untuk percobaan siswa SMPN 6 Mataram pada tahun 2023 lalu. Untuk mengetahui efektivitas ekoenzim, kami melakukan pengamatan terhadap dinding botol yang diisi beberapa jenis larutan. Botol pertama berisi larutan air dan minyak. Botol kedua berisi larutan air, minyak, dan sabun cuci piring. Dan botol ketiga berisi larutan air, minyak, sabun cuci piring, dan ekoenzim. Setelah didiamkan selama 2 jam, pada larutan pertama terdapat bekas lemak pada sisi botolnya. Sementara larutan kedua masih ada tersisa lemak dan busa di pinggir botolnya. Sementara larutan ketiga yang tercampur ekoenzim tidak meninggalkan bekas sama sekali, maupun itu bekas lemak ataupun bekas busa dari sabun cuci. Alat dan bahan dalam pembuatan sabun ramah lingkungan. Terdapat 6 bahan, yaitu bahan pertama minyak jelantah yang sudah dimurnikan sebanyak 200 ml, bahan kedua air sebanyak 100 ml, bahan ketiga yaitu soda api sebanyak 25 gram, bahan keempat pewarna makanan, bahan kelima French oil atau pengharum, dan bahan keenam adalah ekoenzim sebanyak 1 tutup botol. Alat yang pertama gelas kimia, alat kedua pengaduk, alat ketiga baskom, alat keempat cetakan sabun, dan alat yang terakhir penyaring. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun dari minyak jelantah dan ekoenzim. Saring minyak jelantah sebanyak 200 ml ke dalam wadah. Setelah menyiapkan air sebanyak 100 ml, tambahkan soda api sebanyak 25 gram ke dalam air. Setelah itu, tambahkan 1 tutup botol ekoenzim ke dalam campuran air
dan soda api. Setelah diaduk, masukkan 200 ml minyak jelantah ke dalam campuran air, soda api, dan ekoenzim. Aduk campuran hingga mengental. Setelah mengental, tuang ke dalam cetakan lalu diamkan selama beberapa hari. Ini adalah hasil sabun yang terbuat dari campuran ekoenzim dan minyak jelantah setelah didiamkan selama 1 hari. Lalu, kami melakukan uji pH terhadap sabun ramah lingkungan yang telah kami buat. Setelah kami mencocokkan pH meter pada sabun, kandungan pH yang terdapat pada sabun ramah lingkungan berada pada nilai 10. Jika alam sudah mulai tidak bersahabat, maka manusia harus menerima derita. Menjaga alam bukan hanya angan-angan, tapi tindakan. Mari bersama menjaga lingkungan dengan cara mengelola sampah. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa.